Pilpres 2024 diulang. Jokowi salah tentang kita, bahwa dia meremehkan kita, bahwa dia menganggap kita tidak bisa berbaris. Ketika kita berkerumun sebesar apapun jumlahnya, berkumpul di satu stadion ratusan ribu, kalau keluarnya sebagai kerumunan, hasilnya itu bisa jadi kekalahan. Tetapi sedikit orang ketika dia bersiap dengan barisan, saya kira itu lebih menakutkan buat orang seperti Jokowi. Pansus DPR tentang Pilpres 2024 ini penting untuk kita gemakan, kita jadikan usulan publik yang luas. Hasilnya seperti apa ya nanti akan terproses sendiri. Jadi kalau semua orang di Indonesia sudah berbicara tentang pansus dan lain-lain, itu sumbangan yang berarti dari setiap orang. Teman-teman anak muda yang punya TikTok ngomong soal pansus. Pukul 15:04 tadi saya teleponan sama Pak SP. Dan insya Allah jawabannya adalah firm, tidak pindah. Ini sudah beberapa hari sedang menuntut agar DPR membentuk panitia khusus Pilpres 2024. Pansus. Ini bukan hanya hak angket loh. Saya ceritakan bedanya ya. Apa bedanya? Hak angket adalah satu hak yang dimiliki DPR untuk mempertanyakan kepada eksekutif dipimpin oleh presiden tentang sesuatu yang sangat penting. Maka akan terjadilah perjumpaan di antara legislatif DPR dengan eksekutif. Jadi presiden dengan aparaturnya, DPR sebagai lembaga DPR. Lalu kemudian terjadilah tanya jawab. Sejumlah pertanyaan harus direspon seperti permohonan pertanggungjawaban. Kalau pansus, panitianya dibentuk, dikasih waktu tertentu yang spesifik. Misalnya katakanlah 20 hari. Dari tanggal 25 Februari sampai dengan tanggal 17 Maret. Wih, udah ngasih tanggal nih. Saya udah ngasih tanggal nih, supaya konkret karena waktu kan terus berjalan nih. 25 Februari sampai dengan 17 Maret, itu 20 hari tuh. Kenapa 17 Maret? Karena penetapan hasil pemilu itu 30 Maret menurut jadwal KPU. Jangan sampai lewat itu. Artinya, pansus ini harus bekerja untuk memproses sampai kemudian akhirnya pada tanggal 30 Maret, ketika memang harus diputuskan sesuatu, keputusannya adil. Pansus itu terdiri dari seluruh fraksi yang ada di DPR yang keanggotaannya mewakili kekuatan masing-masing pihak. Lalu kemudian pimpinannya akan dipilih dari satu paket yang diajukan. Udah jelas paket yang menang siapa? 5 partai, PD Perjuangan, P3, Nasdem, PKS, PKB, itu 54,6% di DPR. Lalu mereka kompak. Sudah jelas siapa yang menang gitu loh. Problemnya kalau mereka tidak kompak, tapi kita doakan mereka kompak. Amin. Nanti saya akan mungkin cerita Ustadz beberapa komunikasi yang saya lakukan dengan beberapa pihak tanpa saya sebutkan namanya atas nama etika, hanya untuk memberi informasi kepada publik bahwa nggak benar itu, banyak sekali berita yang mengatakan ini sedang pecah, ini sedang ini dan seterusnya. Ya itu framing media ya. Iya, framing media yang jangan sampai kita kemudian jadi korbannya. Nah, kembali ke soal tadi, 20 hari itu yang akan terjadi adalah dilibatkannya oleh DPR yang disebut para pemangku kepentingan, stakeholders. Jadi bukan hanya presiden dengan aparaturnya. Ya tentu saja presiden dan aparaturnya akan dilibatkan, dipanggil. Akan dipanggil Kapolri untuk menjelaskan dari pertanyaan-pertanyaan anggota pansus. Apakah benar peristiwa ini terjadi? Apakah benar ini terjadi? Apakah benar ini terjadi? Kenapa kepolisian membiarkan ini terjadi? Kenapa mobilisasi aparatur ini terjadi sampai setingkat ini? Kapolri yang harus menjawab. Kepala desa juga bisa dipanggil? Ya, ke Pak Mendagri. Mendagri dipanggil untuk menjelaskan banyak sekali hal. Panglima TNI dipanggil. Sutradara dan 4 orang ahli hukum tata negara yang membuat film Dirty Thoughts bisa dipanggil. 5 orang ahli hukum tata negara bisa dipanggil, termasuk Bang Yusril misalnya ada di situ. Tapi kan ada Profesor Denny Indrayana, ada Profesor Jenderal Arifin Muhtar dan lain-lain. Jadi dipanggil itu. Gerakan-gerakan civil society yang berkait dengan pemilu, pelaporan kecurangan pemilu, kejahatan pemilu bisa dipanggil. Dan apa asiknya? Pimpinan pansus bisa mengatakan bahwa kegiatan panitia khusus ini terbuka untuk publik. Bayangkan 20 hari siaran langsung. Semua kebokrokan itu akan mengapung di atas permukaan. Kalah tuh drakor tuh ya. Pada ibu-ibu. Dan kalau kemudian ini dilakukan Ustadz, kalau ini kemudian dilakukan, satu hal yang menurut saya jelas adalah kita
membuat kanal atau saluran untuk orang-orang yang marah. Sehingga kemarahan itu tidak tumpah di jalanan. Sehingga kemarahan itu tidak menjadi kegiatan pengerusakan. Sehingga kemarahan itu kemudian berproses menjadi perlawanan, itu yang penting. Kesalahan kita sebagai warga negara atau sebagai umat seringkali adalah lebih senang marah, tidak suka melawan. Kalau marah itu jangka pendek. Marah itu nggak punya agenda. Orang marah nggak bisa ditanya, apa agendamu? Nggak ada. Bakbuk, dia pukul kita. Dan orang marah bisa diselesaikan dengan hadiah permukaan yang sesaat. Anak kecil marah, kita kasih permen, selesai. Orang marah dikasih duit, selesai. Tetapi orang melawan, nggak bisa. Nah, jadi kemarahan orang dikanalisasi menjadi perlawanan. Lalu kemudian potensi pengerusakan dan konflik kita perkecil. Kita kasih saluran. Akhirnya konflik itu jadi ekspresi cinta orang pada tanah airnya. Ini menurut saya lebih bermartabat buat bangsa ini. Bayangkan kalau pansus itu kemudian dibentuk, segera bekerja, kita akan menjadi bagian dari sejarah yang sangat penting. Tidak boleh ada presiden, sehebat apapun dia menurut pendukungnya, setinggi apapun tingkat kepuasan orang sama dia, katanya, tidak boleh dia dibiarkan melakukan banyak pengerusakan terhadap bangsa ini, tanpa kita buka semua itu, sehingga semua presiden setelahnya tidak boleh lagi melakukan kesalahan yang serupa. Kita tidak punya dendam. Sekarang saya tanya, siapa yang punya dendam sama Jokowi? Oh ada. Oh masih. Ustadz, target. Saya nggak ikutan ya. Ini target. Pak Kiai Deden nggak dendam. Target dari pertemuan kita, forum kita malam ini adalah kita olah rasa dendam itu, kita timbun dengan rasa cinta tanah air, dan ekspresinya adalah perlawanan yang tidak berhenti untuk Jokowi. Mantap. Saya mau tanya, marah apa lawan? Lawan atau marah? Mau marah terus atau melawan? Cakep. Nah, tetapi begini. Seringkali orang melawan itu kalah. Nah, salah satu sebab kekalahan orang yang melawan adalah ketika mereka tidak membuat barisan. Jadi yang terpenting buat kita adalah mari saling hormat pada posisi dan peran masing-masing. Dalam proses kerja perlawanan besar ini tidak ada superhero. Tidak ada pahlawan besar yang jasanya begitu besar, dia ada paling depan, tidak ada. Semua orang punya sumbangannya masing-masing, bahkan setiap orang yang berdoa di rumahnya dengan senyap. Jadi, rasa hormat di antara satu dengan yang lain, menurut saya itulah yang akan membuat semua orang gampang untuk berbaris. Saya ambilkan contoh. 5 partai yang kita harapkan itu kan bukan partai yang punya sejarah bermesraan begitu rupa, kan? Iya kan? Kita kan tidak pernah membayangkan di masa-masa sebelum ini, Bu Mega sama Ustadz Salim misalnya, bertemu dalam pertemuan yang di dalamnya hanya ada senyum dan tidak ada ketegangan, kan? Itu realitas politik. Tetapi ketika kemudian setiap kita bersepakat bahwa cinta kita pada tanah air dan keinginan kita untuk membersihkan sejarah pemilu 2024, menenggelamkan semua yang lain, kenapa tidak pimpinan 4 partai yang lain bertemu di rumah Bu Mega gitu? Bu Mega paling sepuh. Bu Mega yang paling duluan melawan loh. Kita hormati, dan seorang ibu. Jadi kalau dikasih jatah Bu Mega itu jatahnya 3. Ketua umum partai yang lain 1 kan. Ibu, bapak. Kan begitu. Tanya aja sama Ustadz sama Kiai. Betul.